Oke, kalau misalnya kita ambil salah satu contoh nih ya, untuk kasus gay atau lesbian, Heeh. penyebabnya mereka menjadi memiliki orientasi seksual seperti itu apa? Orientasi seksual ada banyak faktor, Mhm. maksudnya dari awal mereka bisa misalnya, jatuh cinta karena ini urusan hati juga ya, awal-awalnya Oke. dari urusan hati gitu Mhm. kan, ketertarikan hati dulu, romance, fisik, baru nanti ada yang lain-lainnya. Ada yang karena trauma juga, ada yang karena ini itu gitu ya, banyak faktornya. Makanya dulu saya ingat almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono pernah mendefinisikan, khususnya di Indonesia, ini sebagai penyimpangan normal. Mmm. Penyimpangan karena ini adalah sebuah penyimpangan sosial, sekali lagi ini penyimpangan sosial bukan penyimpangan klinis atau psikologis. Oke. Kenapa? Karena dalam masyarakat ketika 9 dari 10 orang mengatakan kamu menyimpang, kamu minoritas, kamu berbeda, jadilah dia menyimpang. Tapi kami susah juga ya, secara Bukan klinis penyimpangan seksual kalau bukan, disebut? penyimpangan sosial. Karena Oh. secara sosial mereka minoritas. Jadi segala Tapi sesuatu yang minoritas memang faktanya menyimpang, tanda bahwa enggak, kutip. tapi faktanya bahwa, Mhm. preferensi seksualnya berbeda dari orang-orang. Kita Kebanyakan. menyebutnya kebanyakan ya, Mhm. susah kalau memilih kata normal dan tidak normal di Iya. sini ya. Kebanyakan misalnya, ini Mhm. berbeda itu kan artinya memang orientasi seksualnya berbeda. Orientasi seksual yang berbeda Dan menurut kami kan penyimpangan secara klinis, maksudnya di tapi situ? penyimpangannya adalah penyimpangan sosial bukan penyimpangan klinis. Kenapa? Oke. Karena secara sosial ketika saya berbeda gitu dengan kebanyakan orang, jadilah saya menyimpang. Tapi kalau kita masuk ke ranah klinis dan psikologis, ya saya tidak bisa mendiagnosa itu sebagai sebuah penyimpangan, Tadi Anda gitu menyebutkan ya. di awal di Indonesia kita menggunakan, pedoman gangguan PPDGJ yang ketiga. Oh ya, pedoman artinya gangguan ada jiwa. Iya. ada gangguan jiwa di situ, maksudnya Gangguan jiwanya kejiwaan dalam hal terjadi ini? karena gini, misalnya saya memilih untuk menjadi seorang biseksual Mhm. gitu ya, atau misalnya minoritas adalah homoseksual. Nah ketika saya memilih itu lalu saya merasa tertekan akibat pilihan dari orientasi seksual saya gitu ya, Oh. jadilah saya masuk dalam gangguan-gangguan sosial yang menyertai pilihan saya. Jadi bukan orientasi seksualnya bermasalah, tapi justru tekanan sosial terhadap pilihan dari orientasi itu yang dimasukkan ke dalam PPDGJ. Oke, saya mau ke Babe mungkin sama Pak Amirsyah punya pendapat nggak? Ini tadi disebutkan bahwa ini hanyalah penyimpangan sosial, bukan penyimpangan Begini, seksual katanya. terima kasih waktunya. Begini, mohon izin Pak Kiai. Ini akan jadi terus diskusi setiap masa. Mhm. Setiap ada yang naik, diskusi lagi. Dan sekali lagi apresiasi yang sangat besar kepada TV One yang mengangkat ini dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir diangkat. Kenapa? Satu, kita nggak sadar bahwa kita sedang promosi. Oke. Ya, apalagi tadi mohon maaf Bu Zoya, ini bukan penyimpangan seksual tapi penyimpangan Penyimpangan sebuah sosial. Heeh. Di mana berlaku kalau 9 orang dari 10 mengatakan itu salah, ternyata salah. Sehingga kita nggak punya pegangan. Oke, kita masyarakat yang berpancasila. Gimana kalau kita pakai patokan itu dulu? Apalagi ntar kalau mempertimbangkan 90% umat Islam, bagaimana dengan hukum atau fatwa daripada majelis ulama yang harus diikuti oleh semua orang Islam? Nah itu bagian daripada beliau. Tapi saya mau sampaikan Bu Zoya dan Bang MK ya di Iya, secara virtual. ya, secara MK virtual. bergabung ya. Ini nggak main-main. PBB tahun 2008 melakukan riset ada 800.000 pengidap LGBT. Walaupun saya risih dengan kalimat LGBT kok sepertinya sopan sekali. Kaum homo, kaum lesbi, kaum penyimpangan seksual, kaum amoral. Di 2011 ketika dilakukan survei lagi angkanya menjadi 2.200.000 orang. Berarti penambahannya dari 800.000 ke 2.200.000. Berarti kurang lebih 1.100.000, Ya, 1 lebih juta. dari 100% ya. Bagaimana angka begini? Kalau umpamanya dibagi 12, 97.000 dalam 1 bulan. Kita diskusi 1 jam ini bisa 130 orang terjangkit. Bahasanya Babe mengidap dan terjangkit itu seolah berarti penyakit begitu ya? Penyakit. Ini penyakit yang mesti diobatin. Apa sih yang terjadi di negara ini? Sejak tahun 2014 sudah dimasukkan kok ke dalam undang-undang. Tapi kenapa sampai sekarang ini berapa tahun nggak kelar gitu loh. Oke. Komentar dari Pak Mahfud MD yang disampaikan kemarin menjadi viral lagi. Karena Pak Mahfud MD berbicara soal hukum yang ada di Indonesia belum sempat menyentuhnya. Padahal beliau Memang tidak bersaksi. diatur ya. Beliau bersaksi sejak tahun 2017, beliau terus mengupayakan supaya ini undang-undang terhadap LGBT ini mesti goal gitu loh. Oke.